Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala mabad. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita masuk di pelajaran keempat, yaitu takut kepada selain Allah dan jenis-jenisnya. Ya, di pertemuan yang lalu kita udah bahas ya bahwa takut itu merupakan satu ibadah batin, ibadah hati yang sangat besar sekali. Ya, dikatakan jami' li anwa'il ibadah, terkumpul padanya semua bentuk ibadah, karena semua ibadah itu lahir dari rasa takut kepada Allah Ta'ala. Maka ada larangan untuk takut kepada selain Allah, seperti di pertemuan yang lalu. Fala takhafum wa khafuni. Jangan engkau takut kepada mereka, tapi takutlah kepada diriku. Nah, di sini kita akan pelajari jenis-jenis takut kepada selain Allah. Ya, maka di sini ada 3. Yang pertama, khaufus syirki. Rasa takut kepada Allah yang ini bentuk kesyirikan. Pengertiannya adalah apa? Rasa takut kepada selain Allah dalam perkara yang tidak mampu atasnya kecuali Allah Ta'ala. Jadi takut kepada selain Allah, entah kepada patung, jin dan sebagainya, dalam perkara yang sebetulnya hanya Allah yang mampu untuk melakukan hal tersebut. Seperti banyak terjadi pada masyarakat kita, ya kan? Orang melakukan sesaji ke Gunung Merapi misalnya, karena takut nanti yang bau reksa Gunung Merapi marah, sehingga Merapi itu diledakkan oleh dia. Itu namanya khaufus syirik. Jadi dia takut kepada yang bau reksa Gunung Merapi, padahal dalam perkara yang itu sebenarnya hanya Allah yang mampu untuk melakukannya. Maka hukum rasa takut sepertilah syirik besar, membatalkan keislaman, menggugurkan semua amalan. Nah, kemudian yang kedua yaitu khauf al-muharram, rasa takut yang haram, yaitu rasa takut yang menjadikan seseorang meninggalkan apa yang diwajibkan kepadanya. Ya. Jadi ini hal yang kadang banyak terjadi, ya. Misalnya ada orang takut dengan orang lain sehingga akhirnya dia tidak mengerjakan sholat, ya. Ada orang takut dengan misalnya dengan sesuatu, kemudian dia tinggalkan kewajiban atau dia melanggar larangan. Maka ini hukumnya haram. Hukumnya haram, khauf seperti ini. Yang ketiga, khaufut tabi'i, yaitu rasa takut yang merupakan tabiat, seperti misalnya takut kepada hewan buas. Ini hukum asalnya nggak apa-apa, hal yang wajar. Maka nanti jangan sampai keliru ya. Misalnya nanti ada macan, takut sama ular, kemudian dicela gitu aja kok takut. Kamu ini apa? Kamu ini tauhidnya di mana? Enggak, itu hal yang dibolehkan, hal yang sifatnya tabiat. Takut dengan binatang buas, takut kepada musuh, ya, mungkin takut di atas ketinggian, ya, takut dengan tempat yang gelap, itu tidak ada masalah. Ya, maka hendaknya kita hati-hati, terutama yang nomor 1 dan nomor 2, karena khauf al-muharram ini sering terjadi ya. Syaitan dan anak buahnya itu sering nakut-nakuti. Ya, innama dzalikumus syaitan yukhawifu awliya'ah. Demikianlah syaitan itu menakut-nakuti pengikutnya. Ya, kadang kita ini datang orang ngancam kita, awas kalau kamu dakwah, kalau kamu nanti memperingatkan dari kesyirikan, saya hancurkan kamu. Ini kalau kita takut kemudian akhirnya meninggalkan kewajiban, namanya khauf al-muharram. Ya, rasa takut yang dilarang. Kemudian anak-anakku yang saya muliakan, apa akibat takut kepada selain Allah? Terutama tadi yang 2, takut yang syirik dan takut yang haram. Adapun
takut yang sifatnya tabi'i itu tidak ada masalah. Ya. Jadi akibat takut kepada selain Allah Ta'ala yang pertama menjadi sebab kemurkaan Allah. Jadi Allah murka. Ya. Sebagaimana Rasul katakan manil tamasa ridha bi sahatin nas radhiyallahu anhu wa arda anhu nas wa manil tamasa ridhan nas bi sahatillah sahitallahu alaihi wa ashata alaihi nas. Barang siapa mencari keridhaan Allah meskipun dengan dimarahi oleh manusia, maka Allah ridho kepadanya dan Allah jadikan manusia ridho kepadanya. Tapi barang siapa mencari keridhaan manusia dengan kemurkaan Allah, jadi agar disenangi orang kemudian dia melakukan maksiat pada Allah misalnya, maka Allah murka kepadanya dan Allah akan jadikan manusia juga murka kepada dia. Maka hati-hati. Ya, jadi prinsipnya yang penting Allah ridho. Ya, jangan takut kepada selain Allah Ta'ala. Dan akibat yang kedua ini adalah sebab sikap pengecut. Jadi ketakutan kepada selain Allah ini akan menumbuhkan sifat pengecut yang Nabi SAW berlindung kepada Allah Ta'ala. Allahumma inni a'udzubika minal buhli, a'udzubika minal jubni. Ya. Jadi ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kekikiran, kebakilan. Aku berlindung kepadamu dari sifat pengecut. Ya. Wa a'udzubika min an uradda ila ardalil umur. Aku berlindung kepadamu untuk dikembalikan ke usia tua, pikun. A'udzubika min fitnatid dunya wa adzabil qabri. Aku berlindung kepadamu dari fitnah dunia dan dari azab kubur. Nah, kemudian akibat yang ketiga itu menjadi sebab hilangnya keamanan dan petunjuk. Ketika hati kita terjangkiti rasa takut kepada selain Allah, kita tidak merasa aman sudah. Ya. Karena berarti apa? Tauhid kita hilang. Sedangkan di pertemuan-pertemuan yang lalu kita sampaikan bahwa di antara bentuk keamanan ketika orang itu bertauhid dan tidak melakukan kesyirikan. Nah, takut kepada selain Allah tadi ada yang hukumnya apa? Syirik. Maka itu jelas akan menghilangkan keamanan. Ya. Takut dengan yang bau rekso Merapi, takut yang bau rekso Laut Selatan, ya kan? Hilang keamanan kita. Kita merasa gelisah akhirnya. Maka seorang mukmin dengan tauhid yang dimiliki, maka dia akan mendapatkan keamanan, dia akan mendapatkan petunjuk asal dia bertauhid, ya, jauh meninggalkan kesyirikan-kesyirikan. Ya, terutama syirik dalam masalah khauf, takut, ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa menjaga tauhid kita dan mengokohkan dalam kehidupan kita sampai kita menghadap Allah Tabaraka wa Ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.